Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat alas rajut ya berbentuk oval. Jadi nanti akan saya tunjukkan cara menghitung awalannya sehingga nanti teman-teman bisa membuat hasil akhir dari alasnya itu jumlah stitchnya mencukupi atau sesuai dengan kebutuhan pola rajut yang teman-teman ingin buat begitu ya. Nah, yang ini alasnya menggunakan kulit sintetis ya, instan, ada lubang-lubangnya seperti ini. Cara mengisi dan cara merajut supaya bagian base atau dasarnya ini rapi itu ada pada video saya lainnya. Link menuju video tersebut akan saya cantumkan di description box. Nah, jadi di video kali ini kita akan mencoba membuat alasnya dari rajutan ya. Ini bentuknya oval seperti ini, menyesuaikan dengan polanya ya masing-masing. Itu nanti bisa diubah karena hitungannya nanti ini bisa digunakan untuk berapapun yang teman-teman inginkan. Jadi kita sedikit belajar atau berhitung bersama matematika begitu ya teman-teman di sini. Alas bentuk oval ini sebenarnya sangat mudah ya menghitung atau membuat awalannya. Jadi di sini katakanlah ini saya buat gambar dulu ya teman-teman. Alas oval itu bagian tengah ini adalah datar saja. Nah, sampai di batas ini katakanlah. Jadi misal ini total chain atau I-cord awalan yang teman-teman buat, maka di ujung ini satu stitch atau satu lubang yang di ujung masing-masing nanti akan diisi dengan 5 stitch. 1, 2, 3, 4, 5. 5 stitch ini terserah ya teman-teman. Kan mungkin butuhnya dengan SC, butuhnya dengan HDC atau DC, bebas ya. 5 stitch isinya. Gitu ya. Gambarnya jelek ya, nggak pinter gambar. Oke, seperti ini. Jadi nanti di stitch yang sebelahnya, yang di sebelahnya yang ada lingkarannya ini sampai dengan ini, berarti yang dari sini ya, katakanlah dari sini sampai sini itu tidak pernah berubah stitchnya. Jadi misal di awal kita membuat, ini contoh ya, contoh misal awalannya kita membuat 20 chain atau 20 stitch I-cord begitu ya. Terlepas dari dia ada tambahan satu chain sebagai turning chainnya atau lifting chainnya, maka ini lebih baik saya tulisnya adalah 20 stitch saja ya. Misal awalannya 20 stitch, berarti sudah dikurangi dengan 2 yang di sini. Nah ya, berarti satu yang ini plus 18 ya, berarti yang tengah teman-teman, kemudian plus 1 ya. Setelah itu berarti nanti ini kan masih awalan ya, awalan ini, kemudian di round 1 maka di bagian ini kita akan isi dengan 5 stitch di dalam satu lubang, kemudian 18 ya di sebelah sini, kemudian di satu lubang ini kita isi lagi dengan 5, kemudian dari sisi yang sebelahnya yang sini kita juga isi dengan 18. Jadi total stitch di akhir dari round 1 kita punya 46 seperti ini ya. Jadi nanti berikutnya di round 2
Maka ini sebenarnya sangat mudah. Yang 18 sama 18 ini kita tulis di sini aja ya biar mudah. Di bagian tengah ya 36. Berarti yang berubah hanya tinggal di bagian ujung dan ujung. Karena akan ada increase, maka di sini 2 kali 15. Berarti yang bagian ini ditambah 5, bagian ini juga ditambah 5. Berarti di sini 10, di sini 10. Pasti bertambahnya adalah 10 stitch. Seperti ini. Di round 3 mudah sekali, bagian ini pasti bertambah 5, jadi di sini 15. Yang bagian tengah tidak pernah berubah 36, kemudian di bagian ujung sini 15. Berarti totalnya 66. Seperti itu. Ini contoh hitungan ya. Contoh hitungan, misal kita membuat awalnya berapa. Nah, ketika kita dihadapkan dengan membuat pola, misalnya dengan mozaik, itu kan kita ada kelipatan polanya yang dibutuhkan adalah sekian stitch begitu ya. Jadi pola mudahnya, katakanlah polanya itu kelipatan 24. Kelipatan 24. Teman-teman ingin membuat berapa kali pengulangan kelipatannya ini, berarti misal di sini ingin membuat polanya 4 kali. 4 kali 24. Berarti kita butuhnya berapa? 96 stitch. Kalau langsung mencari satu round langsung dapat 96, nanti hasilnya adalah flat. Sedangkan kita kan inginnya oval, begitu ya teman-teman ya. Berarti kita harus memulai dari pendek dulu, agak memanjang, begitu ya. Jadi teman-teman ingin mencapai 96 stitch ini berapa round? Itu aja, sebenarnya mudah ya. Teman-teman, satu DC teman-teman, nah misal punya saya ini ya. Satu DC ini, sebentar, saya pakai angka yang ini ya, biar kelihatan. Nah, tingginya adalah 1 cm punya saya ya, dari titik ini sampai titik ini, itu kurang lebih tingginya 1 cm. Jadi kalau saya mau satu round, berarti ini akan dari sini sampai dengan sini, itu adalah 2 cm. Ya, ini dari garis yang ini sampai dengan garis ini, 1, 2 ya, 2 cm. Jadi kalau ini saya membuat 4 round, maka ini kurang lebih tingginya adalah mencapai 8 cm. Jadi silahkan dicek dulu punya teman-teman itu tingginya kalau membuat 1 DC itu berapa senti atau berapa milimeter. Mungkin kalau tidak sampai 1 cm, hanya 8 milimeter begitu, berarti nanti akan tahu. Kalau saya butuhnya itu lebarnya 8 cm, berarti saya mencapainya adalah 4 round. Sedangkan kalau saya butuhnya 10 cm, berarti saya mencapainya harus dalam 5 round, begitu ya. Jadi bebas, silahkan dicek dulu punya teman-teman tingginya berapa. Nah, misalkan seperti tadi itu punya saya ingin lebarnya 8 cm saja. Atau oke, saya ganti saja, saya ingin lebarnya 10 cm begitu ya. 10 cm berarti saya kan butuhnya 5 round punya saya. 5 round berarti di bagian samping itu sudah 50 stitch ya. Jadi begini. Di bagian yang samping kanan, samping kiri, ketika mencapai 5 round itu totalnya sudah 50. Sini 25, sini 25. Jadi di sini sudah ada 50 stitch. Ini sudah pasti ya. Biar tidak bingung, maaf, saya ganti. Sini berarti 25. Sini berarti 25. Kita inginnya adalah 96. Sudah ada 50. Ini berarti 96 dikurangi 50, sisanya adalah 46. Ini 46 adalah bagian tengah. Bagian tengah harus dibagi dua karena akan dikerjakan di sisi sebelah sini dan sisi yang sebelah sini. Berarti ini adalah, kita breakdown lagi, 23.
ya, 23 stitch. Awalannya adalah kita membuat 23 stitch, dan ini karena ini awalnya selalu dari awal hanya cuma butuh 1 stitch, berarti di sini adalah 1, di sini adalah 1. Maka awalnya kita harus membuat 25 stitch. I-cord ya. Kalau I-cord itu mudah sekali. Kita tinggal buat 25 stitch lalu tambah 1 chain untuk turning chain atau lifting chainnya, baru memulai round 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu juga dengan count chain ya. Awalnya buat 25 chain lalu tambah dengan 1 chain sebagai turning chainnya atau lifting chainnya, begitu supaya lebih mudah merajutnya, begitu ya. Nah, seperti ini saja cara membuat awalan untuk bentuk oval ya. Jadi teman-teman ingin mencapai berapa jumlahnya, lalu dikurangkan dengan atau dikurangi dengan bagian sampingnya itu mau dicapai dalam berapa round. Oke, kita coba lagi di sini. Teman-teman ingin jumlah stitchnya berapa? Misal polanya adalah kelipatan 13 gitu ya. Kalau tadi bentuk genap ya, genap ini. Sekarang ganjil, misalnya adalah polanya kelipatan 13. Sebaiknya kalau membuat mosaik ya, atau ini lebih baik memang dia jumlahnya genap supaya bentuknya atau posisinya adalah center, berada di tengah. Jadi kita misal ingin membuat totalnya berapa kali? Misal 6 ya, misal 6 kali pola, berarti 6 kali 13 78. Ingin dicapai dalam 3 round saja karena alas tidak ingin lebar misal ya, hanya ingin 6 cm begitu. Berarti kita kalau 3 kita ingin dicapai dalam 3 rounds saja ya, berarti 30 ya. 3 berarti 30. Bagian ujung kanan dan kiri totalnya sudah 30. Berarti di sini 78 dikurangi 30. 48. Oke. 48 ini kita bagi 2, berarti 24. Ya. Otomatis berarti bagian ini itu 24 lalu plus 1 ujung 1 ujung, berarti awalannya membuat 26 stitch atau 26 chain lalu tambah 1 begitu ya. Jadi nanti seperti itu caranya membuatnya. Jadi bagian tengah ini tidak pernah berubah jumlahnya sesuai dengan ini. Yang berubah selalu adalah di bagian yang pinggir dan pinggir. Seperti ini ya. Jadi berapapun yang teman-teman ingin buat itu bisa kalau dengan bentuk oval dan sangat mudah. Pastikan ingin mencapai berapa round, 3 round, 4 round, 5 round, ini langsung kalikan 10 ya, langsung kalikan 10 kali. Misalnya ingin mencapai 3 round berarti 3 kali 10 30. Nah, ini berarti sisanya ini kita bagi 2. Ini bagi 2. Seperti ini. 24 adalah bagian yang tidak pernah berubah jumlah stitchnya. Sedangkan di bagian ujung ini yang akan selalu berubah untuk membuat 5 stitch di dalam satu lubang. Seperti itu ya. Jadi nanti di sini akan ada increase, 1 DC plus increase, 2 DC plus increase, diulang sebanyak selalu 5 kali di bagian ini, di bagian ini. Sedangkan yang tengah dia jumlahnya tetap sehingga bentuk ovalnya nanti akan rata seperti itu ya. Semoga penjelasan saya ini bisa dipahami. Nanti kalau misalkan masih belum
sesuai. Yang penting adalah teman-teman selalu menyiapkan stitch marker ya teman-teman. Ini sangat penting, terutama kalau seperti ini, supaya kita tidak perlu berpikir terlalu banyak. Maka bagian yang tidak pernah berubah, ujung kanan kirinya akan diisi dengan atau dibantu dengan stitch marker. Maka ketika sampai di situ, oh ini berarti saya lurus aja, nggak perlu ada increase begitu ya. Seret, kita buat aja begitu, pasang lagi stitch markernya. Baru yang di bagian ujung sini kita buat increase sesuai dengan roundnya ya. Kalau masih round 1 kan 5 DC misalnya ya di satu stitch, lalu di round 2 begitu. Di sini berarti DC increase dilanjutkan dengan 1 DC. DC increase-nya lakukan 5 kali ya. Di round 2, kemudian di round 3 kita buat DC increase, kemudian 1 DC ini dikalikan 5 begitu. Round 4 berarti di sini DC increase, lalu dilanjutkan dengan 2 DC kali 5. Round 5 DC increase dilanjutkan dengan 3 DC kalikan 5. Seperti itu seterusnya ya. Jadi teman-teman tinggal mengikuti pola dasarnya seperti ini, tidak pernah berubah ya. Ini hanya untuk bagian ujung ya, kanan kiri. Untuk bagian tengah silahkan disesuaikan dengan hitungannya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Semoga video ini membantu proses perajutan teman-teman dalam membuat alas oval. Semoga ada manfaat yang bisa dipakai, yang diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.